Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Syafitri dengan NIM 2107984 dari kelas Pendidikan Teknik Bangunan kelas B. Nah, sebelumnya di sini saya akan mereview atau mereaction salah satu video yang berjudul Sistem Elektrikal EL Listrik Arus Kuat atau LAK pada bangunan tinggi. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem elektrikal atau listrik arus kuat pada bangunan tinggi. Sistem elektrikal atau arus kuat ini terkait kelistrikan dan instalasi listrik diatur di SNI nomor 0225 tahun 2011 tentang persyaratan umum instalasi listrik atau PUIA 2011. Ini yang umumnya digunakan sebagai rujukan atau standar dalam perencanaan instalasi listrik. Namun dalam pembahasan ini khusus dalam sudut pandang arsitektur hanya beberapa saja yang akan dibahas. Pertama, mengenai sistem diagram sistem elektrikal secara sederhana, pembahasan mengenai ruang genset, tentang instalasi penerangan dan stop kontak pada sebuah bangunan, dan juga perhitungan kapasitas atau daya listrik secara sederhana. Tentunya untuk secara detailnya akan dihitung atau dianalisa oleh konsultan elektrikal yang berkompeten. Ini hanya sederhana dari sudut pandang perencanaan arsitektur. Nah, oke, berarti dalam video ini kita akan membahas mengenai 4 lingkup sistem elektrikal, yaitu ada diagram sistem, genset, penerangan dan stop kontak, serta menghitung bagaimana sih menghitung kapasitas daya listrik secara sederhana. Karena untuk perhitungan lebih lanjutnya itu akan kita lakukan oleh orang-orang yang ahli. Ya, kita lanjut saja. Oke, kita langsung masuk ke diagram sistem elektrikal dari instalasi listrik itu sendiri. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, listrik itu rata-rata di Indonesia disuplai dari PLN. Jadi biasanya berupa listrik arus menengah atau medium voltage. Nah, dari PLN itu tidak langsung masuk ke gedung tapi melalui gardu PLN, sehingga dalam perencanaan arsitekturnya itu kita harus menyediakan area khusus untuk menempatkan gardu PLN di halaman proyek kita. Biasanya tidak boleh di basement atau di dalam bangunan, kecenderungannya di halaman karena nanti PLN yang akan mengakses langsung ke area tersebut dan kuncinya dipegang oleh PLN. Nah, ukurannya biasanya sekitar 4 kali 6 meter persegi tergantung kapasitas atau ukuran mesin di dalamnya. Oke, dari gardu PLN tersebut listrik disalurkan menuju MVMDP atau Medium Voltage Main Distribution Panel. Jadi panel utama di dalam gedung kita tentunya ini sudah dimiliki oleh gedung kita dengan listrik yang masih bertegangan menengah. Nah, selanjutnya supaya listrik ini bisa digunakan untuk proyek kita harus dikonversi atau dirubah listrik itu dari tegangan menengah ke tegangan rendah melalui trafo. Jadi trafo atau transformator take-down itu fungsinya untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Nah, dari tegangan rendah itu dimasukkan atau dikirimkan ke LVMDP, Low Voltage Main Distribution Panel. Nah, jadi yang warna kuning ini listrik sudah berubah dari tegangan menengah ke tegangan rendah sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada bangunan. Nah, dari LVMDP listrik akan disalurkan melalui shaft vertikal menuju ke SDP atau Sub Distribution Panel yang biasanya ditempatkan di masing-masing lantai. Ini biasanya disimpan di ruang panel, di mana ruang panel itu ada panel-panel baik elektrikal dan elektronik, dan juga ada shaft. Jadi shaft itu lubang vertikal yang nantinya berisi kabel-kabel dan juga ada kabel ladder ya. Jadi seperti bentuknya tangga, ada kabel-kabel di situ. Nah, dari SDP itu baru disalurkan ke masing-masing ruangan atau unit, biasanya berupa power panel, tergantung fungsi ruangannya apa. Selain itu juga disalurkan ke lantai yang lain sama melalui SDP dan ruang panel. Nah, khusus untuk fungsi-fungsi yang sifatnya serata seperti apartemen, maka dari SDP disalurkan ke meteran atau biasanya disebut KWH meter ke masing-masing unit. Misalnya kalau kasusnya apartemen
atau fungsi-fungsi lain yang memang sistem elektrikal atau pembayarannya secara personal. Jadi ada meteran di setiap masing-masing unitnya. Selain itu juga pada area atap juga nanti ada panel sendiri biasanya untuk equipment listrik di atap seperti mesin lift, ada pompa booster, gondola dan lain sebagainya. Sebenarnya di basement pun banyak peralatan elektrikal yang memerlukan energi listrik seperti pompa, fan dan lain sebagainya. Namun karena keterbatasan area, di sini hanya dijelaskan yang di basement itu biasanya trafo dan lain-lain. Selanjutnya ini listrik dari PLN secara normalnya kurang lebih seperti ini. Namun jika terjadi suatu masalah, misalnya ternyata pasokan listrik dari PLN sedang tidak stabil atau mati, maka di gedung tinggi ini diwajibkan adanya backup listrik berupa genset. Jadi mekanismenya ialah dari LVMDP ini disalurkan ke PKG atau panel kontrol genset. Jadi panel ini yang akan mengontrol dan mengelola data ke genset. Jadi nanti juga bisa diatur di gedung ini backupnya mau berapa persen. Misalnya ada bangunan-bangunan tertentu yang equipment tertentu saja yang di backup oleh genset misalnya 50 atau 60%, tapi banyak juga gedung-gedung yang saat ini di backup full 100% oleh genset. Jadi tergantung fungsi gedung dan kebutuhannya seperti apa. Oke, lanjut dari PKG ini baru masuk ke mesin gensetnya itu sendiri. Maka dari situ gensetnya akan menyala dan menghasilkan energi listrik untuk dikembalikan ke PKG dan LVMDP. Nah, jadi pada saat pasokan listrik dari PLN terganggu atau misalnya mati, maka gensetlah yang berperan memberikan energi listrik ke bangunan tersebut, tentunya dengan bahan bakar, biasanya pakai solar. Dan ini harus disediakan ruang genset khusus tersendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa genset itu karena panas, dia akan mengeluarkan buangan udara exhaust dan knalpot yang harus kita perhatikan. Nanti di halaman project kita akan ada duct hose untuk pembuangan udara panas dari genset. Itu terkait diagram sistem elektrikal secara sederhana. Oke, cukup menarik ya diagram secara sederhana dari sistem elektrikal pada unit bangunan apartemen ini. Nah, mungkin dapat kita tangkap sedikit ya. Kalau dari yang kita tangkap, kalau listrik dari PLN akan masuk ke gardu PLN, di mana gardu PLN itu harus berada di luar ruangan, tidak ada di dalam bangunan, dan tempat itu mudah diakses oleh petugas PLN itu sendiri. Nah, dari gardu PLN itu arus listrik akan masuk ke MDV atau medium voltage main distribution panel, di mana tegangan yang masuk itu masih dalam tegangan yang cukup besar. Maka dari itu harus masuk ke trafo terlebih dahulu untuk menurunkan tegangan yang tadi medium menjadi low atau rendah. Setelah tegangannya itu rendah, akan masuk ke LVMDP yang memiliki tegangan lebih kecil. Nah, dari LVMDP itu akan masuk ke SDP atau subdistribution panel. Subdistribution panel itu berada pada setiap lantainya dan akan dilanjutkan ke panel atau power panel. Nah, itu ada pada setiap lantainya, disesuaikan dengan kebutuhan pada ruangan tersebut atau bangunan tersebut. Namun jika sistemnya itu akan masuk ke kamar-kamar apartemen tersebut, bisa menggunakan kWh meter pada masing-masing kamar tersebut. Nah, dari LVMDP tersebut akan masuk ke PKG, di mana PKG ini berada di ruang genset yang digunakan untuk mengontrol genset tersebut. Nah, untuk ruangan genset ini harus memiliki saluran keluar, karena genset ini mengeluarkan udara panas yang menyebabkan udara itu harus keluar melalui duct hose. Jadi ini diagram sederhana mengenai sistem elektrikal ya. Kita mendapatkan sedikit gambaran mengenai sistem elektrikal pada suatu bangunan. Selanjutnya kita lanjut lagi.
masuk ke ruangan genset, di mana ruang genset ini adalah salah satu ruang yang cukup penting yang harus diperhatikan oleh kita perencana arsitektur. Kenapa? Karena genset itu equipment atau peralatan listrik yang sangat penting yang harus ada di sebuah gedung dan ukurannya sangat besar. Jadi perlu persiapan atau memperkirakan kira-kira kebutuhannya seperti apa. Jadi ini contoh potongan sebuah ruangan atau kita anggaplah sebuah basement, tapi perlu diketahui juga bahwa ada peraturan terbaru bahwa genset tuh tidak boleh ditempatkan di level terbawah dari sebuah basement karena dikhawatirkan akan terjadi banjir atau terendam, sehingga sekarang peraturannya genset itu di basement, kalau ada 3 basement mungkin paling tidak di basement 2 gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi tadi listrik dari, kita ulang mekanismenya sedikit saja. Listrik dari PLN masuk, dari gardu PLN masuk ke MVMDP atau medium voltage distribution panel. Jadi yang warna merah itu masih tegangan menengah. Dari tegangan menengah dirubah oleh trafo menuju ke LVMDP, dirubah menjadi low voltage atau tegangan rendah. Nah ini kalau di gambar ini kelihatannya rapat-rapat, peralatannya di kenyataannya ialah masing-masing memiliki ruang sendiri, baik MVMDP, trafo atau LVMDP. Bahkan trafo itu juga ruangnya biasanya ada jarak tertentu karena energinya sangat besar dan panas, jadi biasanya ada jarak aman mungkin 1-2 meter, tidak boleh ada dinding yang dekat dengan trafo, bahkan apalagi manusia. Jadi benar-benar ruang yang tidak bisa sembarangan orang masuk ke area ini. Oke, lanjut dari LVMDP terkait mekanisme genset ini, dikirim listriknya ke PKG atau panel kontrol genset yang tadi sudah dijelaskan. Ini yang memonitor apa saja yang akan di backup oleh genset dan informasinya seperti apa. Terus dari sini baru terhubung dengan genset. Jadi nanti pada saat genset menyala, maka genset itu yang akan mengirim listrik ke PKG. Kurang lebih seperti itu mekanismenya. Nah pada saat genset menyala ini, kita lihat gensetnya juga cukup besar dan diberi dudukan ya pakai pondasi, karena tidak boleh langsung menempel ke beton karena bebannya cukup besar, cukup berat dan bergetar biasanya. Nah pada saat genset menyala, genset ini akan mengeluarkan udara panas yang biasanya disalurkan melalui cerobong berupa exhaust. Jadi ada sebuah cerobong besar, nanti di atasnya ada duct hose, dia menyalurkan udara panas keluar ke udara bebas, jadi itu exhaust air. Dan biasanya karena ada kebisingan, di suaranya diredam oleh sound attenuator. Jadi ini udara dari genset. Selain itu juga genset itu juga menghasilkan asap juga seperti kendaraan bermotor. Jadi nanti di atasnya ini ada knalpot, disebutnya. Knalpot ini juga berbunyi cukup bising juga. Biasanya knalpotnya digantung ke plat-plat di atasnya dan diberi silencer. Silencer ini untuk meredam suara dari knalpot juga. Nah, jadi ini udara panas atau asapnya disalurkan melalui pipa dan dibuang ke udara bebas. Jadi ada exhaust, ada asap dari knalpot yang harus dibuang ke udara bebas, sehingga akan muncul di halaman kita nanti duct hose atau rumah untuk ducting dari udara panas genset. Karena tadi terjadi perputaran udara panas atau energi panas yang dikeluarkan, maka perlu juga genset ini suplai udara atau intake air dari ruangan lain. Jadi misalnya dari basement, kalau basementnya agak terbuka biasanya dikasih grill untuk memasukkan udara, atau kalau tidak memungkinkan di ruangan tersebut, dia biasanya ngambil dari area lain pakai ducting. Ada intake air khusus, jadi suplai udara fresh air ke genset, sehingga genset ada perputaran udara. Udara panasnya dibuang melalui duct hose, tapi udara segarnya masuk dari ruang lain. Jadi ada intake, ada exhaust, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah karena genset tadi berisik suaranya, cukup kebisingannya tinggi-tinggi, maka di interior ruang genset ini biasanya dilapisi dengan lapisan yang namanya rock wool. Jadi rock wool itu semacam spons atau busa yang seperti nilon gitu. Tebalnya bervariasi, ada 3 atau 5 cm, terus biasa dilapis dengan aluminium dan ditempelkan di seluruh dindingnya, di skrup, dikasih kawat biasanya semacam wire mesh, sehingga suara dari genset ini tidak sampai ke ruang lainnya ya, kalaupun terdengar tidak terlalu bising. Oke, selanjutnya selain genset dan panel-panel, ada juga di ruang genset ini yaitu ruang tangki solar. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa genset ini
hidupkan atau mesinnya berfungsi dengan suplai bahan bakar dari solar, sehingga ada tangki solar. Tangki solar ini ada biasanya tergantung kebutuhannya. Kalau ruangannya kecil pakai tangki solar harian, tapi kalau ruangannya besar bisa tangki mingguan. Nah, itu tangkinya disalurkan ke genset. Jadi ada pipa yang menghubungkan tangki solar ke genset. Nah, tangki solar pun kalau misalnya habis harus diisi biasanya ada pipa yang terhubung dengan truk solar. Jadi nanti di halaman kita ada area pipa yang menghubungkan antara truk solar untuk suplai bahan bakarnya menuju tangki solar. Nah, ini kurang lebih suplainya melalui pipa-pipa untuk energi dari genset itu sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan dari ruang genset bagi arsitek khususnya adalah terkait dimensi atau volume ruangnya. Jadi rata-rata ukuran ruang genset itu kalau gensetnya besar bisa sampai panjangnya 4 sampai 5 meter. Tapi kalau bisa juga gensetnya tidak satu ya, dua atau tiga. Rata-rata sih dua kalau genset itu, karena jadi kalau yang satunya bermasalah, satunya masih berfungsi. Nah, panjangnya rata-rata 5 meter, 4 sampai 5 meter, dan lebarnya 2 sampai 2 meteran lah kurang lebih. Tapi tergantung kapasitas gensetnya itu sendiri. Dan yang harus diperhatikan lagi ialah ketinggiannya, karena genset itu bukan hanya mesin tapi ada knalpot, ada silencer. Jadi ketinggiannya biasanya clearance-nya minimal 4,5 meter. Sehingga biasanya kalau sebuah basement itu tingginya misalnya per lantai 3 meter, maka genset itu pakai 2 lantai atau double volume disebutnya, karena ketinggian atau clearance bersihnya rata-rata 4,5 meter. Selain itu juga tadi ada dimensi untuk duck house, biasanya nongol di halaman kita, rata-rata tingginya bervariasi 1,5 sampai 2,5 meter. Jadi itu dimensi-dimensi itu harus diperhatikan oleh kita sebagai perencana arsitektur. Menariknya pemaparan mengenai ruang genset ini. Ternyata ruang genset ini tidak mudah ya. Ternyata banyak jaringan-jaringan yang harus disalurkan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya sudah dijelaskan sampai PKG atau panel kontrol genset, di mana PKG ini memonitoring semua aktivitas dari genset. Nah, kan untuk genset ini memerlukan udara keluar bisa melalui exhaust air. Nah, karena genset ini terlalu memunculkan kebisingan, jadi harus adanya redaman suara, yaitu menggunakan sound attenuation. Redaman suara ini digunakan untuk mengurangi kebisingan dari suara yang dihasilkan oleh genset. Nah, untuk peletakan genset ini ternyata tidak bisa langsung menempel pada tanah atau pada bangunan yang dibawahnya, cuman harus diberikan pondasi. Itu karena beban genset yang besar dan akan terjadi getaran ketika genset itu berfungsi. Maka dari itu harus digunakannya pondasi. Nah, untuk peletakan genset misalnya diletakkan di basement, itu tidak boleh diletakkan di lantai yang paling bawah. Misalnya basement tersebut memiliki 3 lantai, maka minimalnya harus diletakkan di lantai kedua agar meminimalisir misalnya terjadinya banjir atau ada kejadian yang tidak diharapkan. Nah, untuk ruangan genset ini bukan hanya ada udara yang keluar, tapi harus ada udara yang masuk atau intake air yang berasal dari ruangan lain. Nah, untuk ukuran dimensi genset ini sendiri, untuk dari panjangnya kira sekitar 4 hingga 5 meter, untuk lebarnya 2 meter, dan untuk tingginya itu tinggi bersihnya itu sekitar 4,5 meter. Maka dari itu perlu diperhatikan untuk pembangunan genset ini agar lantai yang digunakan untuk ruang genset itu ketinggiannya lebih dari 4,5 meter. Karena apa? Jika ketinggian lantai itu lebih kurang dari 4,5 meter, maka genset akan berlanjut ke lantai selanjutnya. Nah, untuk
penggunaan bahan bakar dari genset ini menggunakan tangki solar. Itu disesuaikan dengan ukuran ruangan genset. Tangki solarnya bisa menggunakan solar yang per hari ataupun per minggu. Nah, perlu diingat juga dalam satu ruangan genset bukan hanya diisi oleh satu genset, tetapi bisa 2 hingga 3 genset. Namun kebanyakan menggunakan 2 genset. Hal ini untuk meminimalisir jikalau genset satunya itu rusak. Nah, ada dimensi yang satu lagi yang harus kita ingat, yaitu dimensi exhaust. Itu harus memiliki tinggi 1,5 hingga 2,5 meter. Nah, dimensi-dimensi dari ruang genset ini harus kita perhatikan, karena untuk pembangunan genset ini tidak sembarangan dan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, kita lanjut lagi. Itu terkait ruang genset. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, bagaimana instalasi elektrikal pada contohnya unit apartemen. Ini juga bisa digunakan untuk perencanaan rumah tinggal. Jadi prosesnya seperti apa listrik sampai ke digunakan oleh penghuni dari sebuah apartemen. Jadi misalnya ada sekat-sekat ruang, ada misalnya ruang tidur, ruang keluarga atau ruang makan, ada kamar mandi, ada kitchen dan lain sebagainya. Jadi nanti listrik dari panel dimasukkan ke kWh meter terlebih dahulu, sehingga kalau apartemen tuh masing-masing unit ada kWh meter, sehingga terkontrol penggunaan listrik dan nanti terkait dengan bayaran listrik itu sendiri. Terus dari kWh meter disalurkan ke MCB. MCB itu bahasa umumnya ialah sekring atau mini circuit breaker. Jadi biasanya dibagi menjadi beberapa grup. Kalau satu grup itu bermasalah, dia akan mati sendiri, tapi grup yang lain tetap hidup, kurang lebih seperti itu. Nanti kita jelaskan. Contohnya adalah misalnya satu area kitchen, ada oven, ada mesin cuci misalnya, terus ada exhaust di atasnya, maka dia biasanya dijadikan satu grup dalam MCB, misalnya yang kabel berwarna merah ini, untuk mengaktifkan atau mematikan. Jadi bisa dengan MCB itu sendiri. Begitupun kalau bermasalah, dia tinggal di switch, dinaikin atau diturunin. Nah, ini contoh satu grup yang pertama. Terus biasanya di area kamar mandi ada yang namanya listrik yang cukup besar, itu dari water heater biasanya. Jadi water heater ini juga pada apartemen biasanya diberi grup sendiri, karena biasanya kadang sampai 800 watt gitu untuk yang kapasitasnya besar. Yang kecil pun 300 sampai 400 biasanya dikasih grup sendiri. Jadi kalau bermasalah juga dia terpisah, kalau mau dimatikan sendiri. Selanjutnya juga ke ruangan-ruangan seperti ruang keluarga atau ruang bersama dan ruang tidur. Itu juga banyak peralatan elektrikal atau elektronik, seperti ada kulkas, ada dispenser, ada magic, ada pemasak nasi, ada microwave misalnya, ada TV, ada laptop dan lain sebagainya. Itu juga biasanya dijadikan satu grup, karena biasanya relatif listrik ini tidak terlalu besar, tapi biasanya jumlahnya cukup banyak. Jadi rata-rata 100 sampai 200-an lah listriknya itu biasanya dijadikan satu grup. Jadi kalau di area ini mati, dikontrol mati semua gitu. Jadi tergantung kebutuhannya seperti apa. Pembagian grup ini juga tergantung kita sebagai perencana, tapi yang umum kurang lebih seperti ini berdasarkan karakteristik dari fungsi-fungsi peralatannya itu sendiri. Selain itu juga yang penting ialah terkait pembagian juga lampu. Lampu ini juga grupnya biasanya dipisahkan sendiri, satu grup lampu semua pada apartemen, dan biasanya khusus kamar mandi lampunya digabung grupnya dengan exhaust dari kamar mandi. Jadi pada saat menyalakan kamar mandi lampunya, dia otomatis exhaustnya akan menyala. Jadi ini satu grup untuk penerangan atau lampu. Dan biasanya di apartemen juga ada AC. Nah, AC ini juga kapasitasnya cukup besar. Yang AC setengah PK aja bisa 300 atau 400 watt, apalagi ada AC 3/4 atau 1 PK itu lebih besar. Nah, ini juga biasanya dibikin grup MCB sendiri, sehingga kalau AC bermasalah, dia bermasalah sendiri, tidak mengganggu yang lainnya. Dan biasanya bahkan untuk AC-AC yang besar, satu AC itu bisa dibikin satu grup MCB sendiri. Jadi ini kurang lebih gambaran sederhana instalasi elektrikal pada apartemen. Oke, ini pembahasan yang menarik mengenai instalasi elektrikal unit apartemen. Jadi dari panel PLN itu akan dilanjutkan ke kWh meter dan dilanjutkan ke MCB. Nah, untuk penggunaan MCB ini dapat dikelompokkan
berdasarkan beberapa alat yang digunakan. Misalnya MCB yang pertama bisa digunakan untuk alat yang sering digunakan cuman memiliki tegangan yang tidak terlalu besar, dan juga ada MCB yang lainnya yang digunakan untuk alat yang memiliki tegangan yang besar tetapi jarang digunakan, seperti misalnya lampu, alat-alat kayak kulkas, dispenser, TV, dan yang lainnya. Itu kan memiliki watt yang tidak terlalu besar, cuman pemakaiannya terus menerus. Nah, itu bisa dijadikan di satu MCB. Nah, contoh lainnya itu ada pada AC. Nah, AC kan tegangannya cukup besar, bisa dijadikan ke satu MCB saja. Nah, untuk lampu kamar mandi itu bakalan bareng dengan water heater, ternyata tidak digabung dengan lampu yang lainnya. Nah, untuk pembagian MCB dengan peralatan listrik ini harus disesuaikan dengan fungsi dan kegunaan dari setiap alat tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya masing-masing. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Kalau kita lihat secara denah, nah ini juga hubungannya dengan kita sebagai perencana arsitektur untuk penyusunan layout ruangan dan juga interior dalam penyusunan furniture-nya seperti apa. Ini kurang lebih gambaran dalam instalasi elektrika. Jadi masuk ke pintu sebuah apartemen itu biasanya ada kWh meter di balik pintu atau meteran tadi, dan juga ada MCB yang pembagian groupingnya. Nah, selain itu juga kalau kita menentukan furniture dan peletakan penempatan alat-alat kelistrikan, maka otomatis di situ diperlukan stop kontak. Maka ditentukanlah titik-titik stop kontak berdasarkan desain interior atau layout furniture dan peralatan itu sendiri. Jadi kita lihat ada stop kontak di dekat TV, di area kitchen dekat kulkas, atau untuk memasak, untuk naruh microwave atau pemasak nasi, atau di kamar itu ada untuk ruang kerja dan lampu dan lain sebagainya. Selain stop kontak yang standar, ada juga stop kontak yang biasanya tidak terlalu sering di otak-atik istilahnya. Jadi seperti stop kontak yang biasanya di atas untuk AC dan juga untuk water heater di kamar mandi. Nah, ini biasanya relatif selalu tersambung dan jarang sekali ya dicabut atau dimatikan, dicabut. Jadi biasanya kalau AC kan dikontrolnya pakai remote gitu. Water heater juga pada umumnya otomatis dia udah. Jadi kalau dibutuhkan dia nyala, terus kalau tidak dipakai, kalau airnya sudah panas mati sendiri. Jadi ini stop kontak yang biasanya tidak dikontrol oleh penggunanya, ditaruh di atas biasanya. Nah, ini direncanakan juga. Terus yang juga penting adalah penempatan titik-titik lampu. Nah, ini tergantung kita interiornya mau seperti apa, penempatan di plafon seperti apa. Jadi ini misalnya titik lampunya di ruang keluarga dan ruang makan atau ruang bersama. Nah, titik lampu ini nanti hubungannya dengan switch atau saklar. Jadi kalau ada dua lampu, ada saklar seri, jadi dua cetrekan istilahnya, dua switch, yang satu ke lampu di ruang makan, yang satunya untuk lampu di ruang keluarga atau ruang nonton TV. Selain itu juga ada lampu di kamar mandi yang biasanya disambung dengan exhaust instalasinya. Jadi pada saat kita menyalakan lampu dengan saklar tunggal, biasanya lampu kamar mandi nyala, maka exhaustnya pun otomatis nyala untuk menyedot bau atau udara lembab dari kamar mandi. Terus juga ke area kamar tidur utama itu juga ada lampu, biasanya dua di atas area kasur dan dekat ruang kerja. Itu juga menggunakan saklar seri, biasanya satu switch untuk lampu tengah, satunya untuk ruang kerjanya. Dan untuk kamar anak biasanya ada satu switch. Selain itu juga pada area kitchen, karena ada aktivitas memasak, biasanya juga ada kitchen hood atau exhaust juga yang diberi satu saklar terpisah. Jadi dia dinyalakan pada saat kegiatan memasak saja. Dan terakhir adalah adanya lampu di area balkon, biasanya pada apartemen. Cuma biasanya ini tergantung ya, ada balkon yang diatur oleh penghuni apartemennya, dinyalakan dan dimatikan oleh penghuni apartemennya. Banyak juga kondisi-kondisi di mana balkonnya itu dikontrol oleh pengelola gedung. Jadi kalau teman-teman lihat di apartemen banyak yang malam-malam balkonnya nyala, semua itu biasanya dikontrol oleh pengelola gedung supaya terlihat terang semua. Karena kalau penghuni kan siapa tahu pengennya dimatikan, makanya banyak kondisi-kondisi apartemen yang lampunya
tarikan kabelnya ditarik oleh pengelola gedung, disatukan dan dikontrol oleh pengelola gedung. Jadi kapan dimatikan dan dinyalakannya oleh pengelola gedung, bukan oleh penghuni apartemen. Itu terkait instalasi elektrikal apartemen secara denah. Oke, ini ada sistem instalasi elektrikal pada unit apartemen dengan contoh denahnya. Nah, dari sini kita mendapatkan gambarannya mengenai penempatan listriknya, dimana kalau misalnya kita baru masuk ruangan atau rumah tersebut, kita akan bertemu dengan kWh meter dan MCB-nya. Lalu tadi juga dijelaskan mengenai lampu kamar mandi itu dijadikan satu dengan exhaust di satu saklar. Selanjutnya ada saklar untuk di ruang keluarga atau ruang tamu, dan di dapur itu penempatan lampunya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terus penempatan stop kontak, penempatan saklar yang lainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, selanjutnya untuk saklar AC yang pasti itu permanen, bukan permanen ya, jarang dijangkau oleh penggunanya, jadi itu diletakkan di atas. Nah, dari gambaran seperti ini kita dapat menyimpulkan sedikit bahwa penempatan sistem elektrikal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing dan penggunaan alat listrik yang kita gunakan. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke bagian perhitungan beban listrik supaya ada gambaran sebenarnya tadi dari denah yang kita rencanakan atau instalasi listrik pada sebuah apartemen, kira-kira kebutuhan listriknya berapa sih secara cepatnya atau secara kasarnya. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu tadi peralatan apa saja yang ada di ruangan atau apartemen tersebut. Misalnya ada lampu, ada stop kontak, ada exhaust, ada AC, ada water heater. Cuma untuk saklar itu biasanya satu paket dengan lampu. Lalu diidentifikasi kebutuhan listriknya seperti apa. Misalnya lampu, rata-rata lampu downlight itu 7-14, kita ambil aja nanti 10 yang tengah-tengahnya. Stop kontak tuh rata-rata 200 watt. Exhaust itu juga bervariasi. Untuk exhaust kamar mandi misalnya 50 watt, tapi di exhaust kitchen bisa sampai 200 atau 300 tergantung kapasitasnya. AC juga beragam ya, antara AC setengah PK, 3/4 PK dan 1 PK tentunya AC-nya berbeda kapasitasnya. Jadi kalau yang AC kecil itu biasanya 350 sampai 400 watt. Dan yang terakhir juga water heater, ini juga beragam tergantung berapa liter water heater itu. Jadi kalau yang literannya kecil ya mungkin 350 sampai 400 watt, itu yang 20 liter. Tapi yang kapasitasnya besar, misalnya di kamar mandi itu ada bathtub, biasanya pakai water heater yang sampai 100 literan lebih, itu biasanya bisa 1000 watt bahkan lebih. Ini kita ambil contoh 400 sampai 800. Nah, selanjutnya dari MCB ini kita grouping. Misalnya grup pertama kita tentukan lampu, karena lampu itu wattnya kecil, dan exhaust dijadikan satu grup, sehingga lampunya contohnya berdasarkan denah itu kan lampunya ada 6 titik yang di dalam apartemen, maka kita asumsikan lampunya 10 watt, maka lampunya itu 6 kali 10 menjadi 60, dan exhaustnya kita asumsikan 100 watt, 100 kali 2 ialah 200, sehingga total di grup MCB yang pertama ada 260 watt. Jadi tadi grup MCB itu untuk dibagi grouping-groupingnya supaya tidak bercampur dan lebih mudah pengelolaannya secara jangka panjang. Jadi kalau yang satu area mati atau bermasalah, yang satu tidak terganggu. Terus tidak ada juga over penggunaan listrik yang berlebihan, sehingga untuk menghindari masalah di kemudian hari. Terus grup yang kedua ialah stop kontak. Nah, ini dijadikan satu grup, rata-rata stop kontak itu 200 watt. Satu stop kontak kita hitung dari denah itu ada 6 stop kontak, tergantung fungsi ruangan atau peralatannya. Itu 6 kali 200 ialah 1200. Kita lanjut ke AC. AC ini kita bisa bagi juga dua grouping. Misalnya AC setengah PK untuk yang di kamar-kamar rata-rata 400 watt, maka 400 kali 2 maka hasilnya 800. Itu untuk kamar tidur utama dan ruang tidur anak. Terus yang AC yang satu itu di baris keempat, di grup keempat adalah AC untuk ruang keluarga. Biasanya PK-nya lebih besar, kita anggaplah 3/4 PK. Itu kapasitas AC-nya 600, kita tulis 600 watt di tabel paling kanan. Dan yang terakhir ialah water heater. Water heater itu ialah rata-rata tergantung listriknya, kapasitasnya tadi. Misalnya kita anggap aja kapasitas yang sedang 800 watt. Jadi dari sini sudah kita ketahui berapa besar daya yang dibutuhkan listrik pada apartemen ini. Kita totalkan
3660 watt. Nah, biasanya di dalam penggunaan sebuah apartemen juga sama seperti rumah tinggal, tidak mungkin seluruh peralatan berfungsi berbarengan semuanya menyala gitu dalam waktu yang bersamaan. Biasanya ada faktor keserampakan, kita anggap aja 70%, kadang juga dihitung bisa 60% tergantung penggunaannya. Maka 70% dari 3600 ialah 2562 watt. Nah, ini kita sudah tahu kebutuhan listriknya. Nah, biasanya dikonversi karena PLN itu bisa satuannya watt ampere, dikonversi ke watt ampere dibagi 0,8 menjadi 3200 watt ampere. Dari sini kita bisa mengetahui kebutuhan listrik dari unit apartemen yang tadi kita rencanakan ialah 3200 watt ampere. Nah, untuk kWh meter atau meteran itu kan tidak bisa 3200, dia ada kelipatannya, ada 2200, 3500, 4400 atau 4500, ada 5500, sehingga biasanya kita ambil yang ada di pasaran adalah kWh-nya dipilih yang 3500 watt ampere, sehingga nanti ke PLN-nya yang dipasang meterannya dengan kapasitas seperti itu. Jadi kembali kapasitas listrik ini tergantung equipment di ruangannya seperti apa. Bahkan ada beberapa apartemen yang kelas mewah itu bisa sampai lebih dari 5000 watt ampere karena adanya misalnya contoh di kitchen itu ada kompor induksi. Itu biasanya kompor induksi itu listriknya sangat besar. Terus ada juga microwave itu biasanya satu microwave itu bisa sampai kurang lebih 1000 watt. Jadi tergantung interior dan equipment di ruangan itu seperti apa. Terakhir, sebagai microwave itu biasanya Oke, di sini kita membahas mengenai perhitungan daya atau pembebanan pada listrik. Dari kolom ini kita bisa mendapatkan kesimpulan mengenai lampu atau penggrupan dari alat-alat listrik ini. Bisa seperti contoh, lampu itu dijadiin satu sama exhaust karena tegangannya tidak terlalu besar. Terus alat-alat yang lainnya kita hitung, baik itu alat yang besar maupun alat-alat yang kecil, seperti perintilan-perintilan alat listrik yang kecil itu harus kita hitung juga. Nah, udah itu kita jumlahkan semua. Namun kita harus memperhatikan juga faktor keserampakan, dimana kalau misalnya alat listrik tidak mungkin kita gunakan secara bersamaan semua. Jadi kita harus menggunakan faktor keserampakan dalam menghitungnya juga, yaitu sebesar 70% atau bisa juga 60%, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dari hasil itu kita konversi ke volt ampere, dimana dari contoh unit yang kita hitung ini kWh yang terpasangnya sebesar 3500 watt ampere. Jadi yang dapat kita ambil dari sini, dalam perhitungan pembebanan listrik harus diperhatikan setiap detail alat-alat yang kita gunakan, dan semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita lanjut. Satu microwave itu bisa sampai kurang lebih 1000 watt. Jadi tergantung interior dan equipment di ruangan itu seperti apa. Terakhir, sebagai kesimpulan, bagaimana kita sebagai perencana arsitek hubungannya dengan sistem elektrikal ini. Pertama, kita tadi perhatikan tolong gardu PLN-nya disiapkan di area halaman, jangan sampai tidak menyediakan area untuk gardu PLN. Jadi itu juga penting, ukurannya kurang lebih 4x6 meter dan harus bisa diakses oleh mobil dari PLN. Terus ruang genset tadi sudah dijelaskan harus double volume, minimal clearance 4,5 meter, dan adanya exhaust di area halaman itu yang perlu kita perhatikan, kita siasati sebagai arsitek. Terus ada ruang panel di setiap lantai, biasanya terdapat shaft itu untuk elektrika dan elektronik, jadi ada panel-panel. Ini ukurannya tidak terlalu besar, biasanya mungkin 1,5 sampai 2 meter, bahkan bisa lebih kecil tergantung panel apa saja yang akan ditempatkan. Terus ada lagi penempatan stop kontak, tik lampu, dan saklar. Nah, ini tergantung dengan denah atau layout ruangan dan interior kita seperti apa. Serta yang terakhir adalah perhitungan kebutuhan daya listrik. Ini tergantung equipment apa saja yang ada di ruangan tersebut dan alat-alatnya atau home appliances-nya seperti apa. Demikian materi mengenai sistem elektrikal. Oke, setelah kita lihat kesimpulan dari video ini, di sini saya akan menyimpulkan juga apa yang sudah saya tangkap dari video ini. Yang sudah saya tangkap dari video kali ini, dimana kita dalam merencanakan sistem elektrikal pada bangunan tinggi, kita harus memperhatikan SNI 0225
tahun 2011, yaitu mengenai persyaratan umum instalasi listrik atau KUIL tahun 2011. Nah, di pembahasan kali ini kita mulai dari pembahasan kelistrikan, yaitu mulai dari listrik datang dari PLN masuk ke gardu PLN, di mana gardu PLN itu harus berada di luar ruangan dan tempatnya itu harus mudah diakses oleh petugas PLN tersebut. Nah, dari gardu PLN ini tegangan tersebut akan masuk ke MP MDP, di mana tegangan listrik tersebut masih dalam tegangan yang medium. Selanjutnya akan masuk ke trafo, di mana di trafo itu kita akan menurunkan tegangan dari arus listrik tersebut menjadi low atau lebih rendah. Kemudian masuk ke LV MDP, dan dari LV MDP itu akan masuk ke SDP. Nah, di SDP ini akan masuk ke panel, power panel atau meteran, KWH meteran untuk masuk ke setiap kamarnya. Dan selanjutnya ada pembahasan mengenai genset yang perlu kita perhatikan, di mana genset tidak boleh berada di paling bawah lantai dari basement, atau penempatannya harus minimal di lantai 2 dari basement kita. Selanjutnya kita harus memperhatikan udara yang keluar dari genset melalui exhaust. Selanjutnya ada intake air, harus diperhatikan juga udara masuk dari ruangan lain ke genset. Selanjutnya memperhatikan panjang, lebar, dan tinggi dari genset. Seperti panjang genset itu sekitar 4 hingga 5 meter, lebarnya 2 meter, dan tinggi harus 4,5 meter. Dan dia haruskan atau diwajibkan juga ruangan yang digunakan untuk genset memiliki tinggi lebih dari 4,5 meter, karena tidak mungkin genset tersebut akan dilanjut ke lantai selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai penempatan lampu dan alat kelistrikan lainnya, itu dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, dan perhitungan daya listriknya itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, sekian review singkat dari penjelasan materi kali ini. Semoga video dan review singkat dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.